Oke, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel Berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Kali ini saya akan berbicara tentang alat berpikir yang biasa kita gunakan di dalam hidup ini, atau alat ataupun sikap kita ya. Biasanya kita terjebak atau memilih ya, saya lebih cenderung kata memilih ya, di dalam dua berpikir ataupun bersikap ya. Yang pertama adalah kita berpikir secara syariat, yang kedua adalah hakikat ya. Di level syariat ya, itu artinya bahwa kita berpikir secara hukumnya, secara aturan-aturannya, dan biasanya itu melibatkan fisik ya. Dan kalau kita berpikir hakikat itu biasanya kita melihat di balik itu apa, atau maknanya itu apa, atau sebenarnya apa sih gitu, sebenarnya apa sih ya. Dan dia memang lebih menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berakhir pada suatu ujung ya. Nah, itu biasanya kita namakan dengan cara berpikir hakikat ya. Seperti halnya bahwa kita hidup ini syariatnya tentu karena Anda misalnya ditanya sama orang ya, Anda hidup kenapa? Jawaban Anda, saya hidup karena saya makan ya, atau saya tidak sakit. Itu kita berpikirnya itu biasanya di level syariat seperti itu. Tapi kalau Anda ditanya kenapa Anda hidup, ya karena Allah, itu berarti orang itu berpikir dan bertindak itu secara hakikat ya. Nah, ataupun seperti ini ya, saya kerja ini itu karena kerja keras saya, hasil kerja keras saya. Itu kita nggak bisa salahkan pernyataan begitu dengan sombong, langsung menjustifikasi itu adalah sombong ya, tidak, karena itu level orang berpikirnya itu secara syariat ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa saya bekerja ini karena Allah ya, rezeki ini karena Allah. Itu dia berpikir pun secara hakikat ya, dan itu juga tidak salah. Jadi pertentangan dua ini biasanya disampaikan oleh orang-orang yang memang tidak paham ya antara hakikat dan syariat ya. Nah, aplikasinya dalam hidup apa ya? Aplikasinya dalam hidup tentu sangat saya pakai kacamata ya, sangat sangat tergantung ya dalam keadaan ya, tergantung dalam siapa orangnya, makam orangnya ya. Sebagai contohnya, misalnya kalau kita mengalami kesulitan finansial atau orang-orang miskin ya, kita suntik dengan hakikat ya, bahwa miskin kita ini karena Allah ya. Itu kan cara berpikir ini kan jadi agak repot ya. Yang ada adalah kita tidak mampu untuk memotivasi orang-orang itu untuk bekerja lebih giat ya, bekerja lebih lebih rajin, lebih kuat, sehingga hasilnya juga lebih maksimal. Nah, tetapi juga misalnya ya, orang yang berpikirnya secara syariat terus ya, dalam arti kata qadariyah ataupun rasionalitas terlalu diagungkan, ataupun keyakinannya terlalu tinggi ya, human centris ya, bahwa saya pasti bisa, saya yakin pasti bisa, saya pasti bisa, dan saya pasti bisa. Itu pun di level-level tertentu tentu tidak pas ya, karena manusia ini kan takdir dia yaitu dipengaruhi oleh diri dia sendiri, dipengaruhi oleh pikiran dia sendiri, dipengaruhi oleh alam ya, dipengaruhi bahkan oleh entitas lainnya ya. Ya seperti hidup kita lah, umur kita ada batasnya, penglihatan kita ada batasnya, panca indera kita ada batasnya, seperti itu. Artinya bahwa apabila kita meyakinkan segala sesuatu dengan teori human centris ataupun the power of mind ya, pada hakikatnya kita harus mencantolkan suatu layer di pikiran kita tentang kesadaran bahwa kita ini manusia loh ya, lu punya keterbatasan, lu punya
lu punya border lah gitu, lu nggak bisa nembus semua border gitu loh. Kalau lu dikasih kesempatan untuk misalnya sukses terus, sehat terus, ya suatu saat ya di dunia ini kan dualitas ya, Anda nggak mungkin sehat terus ya, Anda nggak mungkin hidup terus, karena ada mati ada hidup ya, ada dualismenya lah seperti itu. Jadi kalau kita selalu berpikir qadariyah atau human centris atau mind power ya, itu juga sangat berbahaya bagi diri kita, khususnya tentang kalau dikaitkan dengan teori harapan, di mana di situ keyakinan itu ada, maka atau harapan itu ada, maka kekecewaan dan keputusasaan pun sama besarnya dengan hal itu, pada dasarnya seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan pada saat sekarang ini, yang ingin saya sharingkan, bahwa kita jangan terlalu sering ya menghakimi orang atau menjudge orang ya, dengan kita mengetahui level berpikir dia ya, apakah itu syariat dia berada, apakah itu di hakikat, maka kita biarkan sajalah orang-orang atau teman-teman kita atau sahabat kita atau anak-anak atau orang-orang yang kita kenal lah ya, biarkan mereka dalam pikiran mereka dengan dasar-dasar yang argumen-argumen yang mereka kemukakan. Pendewasaan ini kan kadang-kadang dia bisa bersifat intervensi dari luar, tetapi banyak hal yang terjadi dalam diri yang mendewasakan diri kita ya. Akhir kata ya, mudah-mudahan ya dua alat fikir syariat dan hakikat ini jangan Anda sering pertentangkan ya. Misalnya Anda hidup kenapa sih Pak? Anda hidup kenapa? Ya kan, karena Allah, itu berarti dia di level hakikat. Tapi kalau Anda hidup kenapa? Karena saya makan, karena saya minum, karena saya menjaga kesehatan, berarti dia berpikir di level syariat ya. Ada orang-orang yang harus hidup di makam syariat, tetapi ada juga yang berada di makam hakikat. Tetapi dalam hidup juga kita sering turun naik atau bolak-balik ya, kadang di hakikat, kadang di syariat, kadang di hakikat, kadang di syariat. Dan itu dengan mengetahui hal ini ya, kita jadi paham ya, awareness kita jadi paham, gue nih berada di level ini loh sekarang ya, di level syariat loh, gue nih berada di level ini loh sekarang ya. Dan untuk untuk semangat ya, untuk memompa diri, Anda butuh berada di level syariat. Tetapi untuk menerima segala takdir ya, untuk menerima hal-hal yang di luar dugaan ya, di luar jangkauan Anda, keterbatasan Anda, maka Anda harus berada di level hakikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.